Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang cara membuat meteogram, ya kan? Meteogram atau grafik cuaca menggunakan satuan temporal waktu. Nah, data yang kita gunakan atau data yang kita interpretasikan, kita visualisasikan pada meteogram pada video kali ini itu ada data flux, skala laten permukaan, sama indeks stabilitas, yaitu indeks K dan indeks total-total atau TT index. Nah, sebenarnya ini tugas kuliahku ya sebenarnya. Jadi, tugas kuliah mata kuliah meteorologi tropis yang sebelumnya perkenalkan dulu bagi yang belum tahu. Nama aku Bagus Bima Saputra, kelas meteorologi B, SMKG angkatan 2019. Nah, oke, karena berhubung ini tugas kuliah dan kebetulan juga sih di channel ini juga ada playlist yang aku buat tentang data science, maka nanti konten ini akan aku masukin ke sana. Nah, bagi teman-teman yang punya kepentingan atau punya tujuan tertentu untuk memahami misalnya data science dan bagaimana visualisasi data-datanya itu, khususnya data-data kecuacaan yang meteorologi, itu nanti teman-teman bisa cek di playlist yang di tentang data science itu. Oke. Di videonya akan ada beberapa part ya. Pertama part introduction yang sedang aku lakukan. Kemudian yang part yang kedua itu ada kayak aku ngasih tahu cara nyari studi kasus. Ya, kita kan perlu tahu nih data tadi itu kita mau apply kemana gitu, studi kasusnya apa. Yang pasti kalau misalnya meteorologi itu pasti cuaca buruk ya, cuaca buruk. Nah nanti situ aku bakal kasih tahu sedikit banyaknya cara yang aku sering pakai untuk cari misalnya studi kasus hujan lebat, cuaca buruk gitu ya misalnya. Nah, itu part yang kedua. Yang ketiga itu nanti mulai visualisasi. Nah, di sini aku ada pakai 3 model. Ya, 3 model, nanti modelnya akan aku tunjukin. Model pertama, kedua, ketiga itu terserah based on kalian semua mau pilih yang mana. Tergantung nyaman yang mana, tapi yang sama-sama sih itu sama-sama menginterpretasikan atau memvisualisasikan atau menggambarkan dari ketiga parameter yang aku sebut tadi di awal gitu. Nanti part terakhir ya, keempat itu penjelasan singkat lah ya, penjelasan singkat cara interpretasi data yang udah kita dapatkan, data yang udah kita gambarkan, kita visualisasikan itu analisis sederhananya seperti apa, hubungan analisis antar variabelnya itu seperti apa. Nanti akan aku coba jelasin dikit banyaknya yang aku tahu tentang data yang kita akan buat pada hari ini. Oke, kita langsung saja ya untuk lanjut ke ini cara nyari studi kasus. Nah di sini ada beberapa cara biasanya. Cara pertama itu aku cari di Google kejadian hujan lebat kayak gini. Nah biasanya tuh banyak sih paper atau jurnal yang buat studi analisis atau penjelasan ilmiah tentang kondisi cuaca atau kondisi atmosfer waktu kejadian hujan lebat gitu. Banyak banget paper kayak gitu. Cari aja kayak misalnya ini kan hujan lebat atau tambah si kode misalnya PDF gitu. Sampai. Nah ini bakalan banyak banget ini PDF paper jurnal yang ngebahas tentang analisis kondisi atmosfer hujan lebat, thunderstorm atau banyak lah pokoknya dicari. Nah ini cara nyari studi kasusnya itu yang kita perlukan tuh hanya ada 2 komponen ya, tanggal sama lokasinya gitu. Ada 2 ini, tanggal sama lokasi. Nah jadi paper yang teman-teman cari ini buka ya kan, terus dicari di bagian data dan metode kalau nggak salah ya bagian itu, atau enggak di latar belakang juga udah disebutin tuh 2 data tadi. Catat itu kapan tanggalnya, kalau perlu sebisa mungkin ada jamnya. Karena kita kan bakalan buat meteogram. Meteogram itu biasanya itu kan temporal zaman paling banyak gitu. Nah, cari data tanggal, terus jamnya kalau perlu ada gitu ya, sama lokasi. Lokasi itu pasti dikasih tahu sih koordinatnya di paper jurnal itu. Nah, itu cara pertama ya. Cara pertama melalui paper jurnal. Nah, yang kedua, cari beritanya. Nah, cari berita gitu ya. Nah ini banyak nih berita-berita dari surat kabar online, surat kabar net misalnya kayak dari BMKG juga ada gitu ya press release hujan lebatnya. Nah itu ini juga sama, cari data itunya, data lokasi sama data kapan kejadiannya gitu.
Misalnya kalau yang aku ambil untuk sampel kasus itu aku lupa sih dapatnya di mana, tapi yang pasti aku juga nyarinya melalui model yang kedua ini, kejadian hujan lebat dari berita. Jadi aku ambilnya kasus kejadian hujan es di Gunung Slamet ya. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 23 November tahun 2020. Baru aja terjadi, yang nggak terlalu lama lah ya, belum sampai setahun. Nah itu. Atau cara yang ketiga ya, yang ketiga ya. Yang pertama tadi melalui web jurnal. Yang kedua melalui cari-cari di berita itu ya, banyak sih. Terus cari yang ketiga yang terakhir ya, ini cara yang paling terakhir lah dan sedikit membutuhkan apa ya effort lebih untuk mencarinya gitu. Dari sini. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu stasiun-stasiun penerbangan yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ini catat ininya WMO indeksnya. Nah, ini WMO indeksnya bagian ini ya. Nah, ini kode-kode yang angka ini, nah ini WMO index. Nah, jadi ini tempatnya udah spesifik ya, jadi pengen tahu gimana kondisi flux color laten sama yang indeks 2 tadi itu, di misalnya pengen tahu nih di wilayah Medan gitu ya, atau nggak sini, Sultan Hasanuddin Makassar misalnya 97 berapa nih, 97180 kan. Nah, nanti udah dicatat, cari di Yogi Map. Nah, cari 97180 ya kan. Tanggalnya, ya ini makanya aku bilang sedikit banyak effort yang diperlukan untuk mencarinya. Jadi kita tuh bakal nyari data curah hujannya gitu. Misalnya untuk bulan, kalau nggak salah ini wilayah Makassar ini apa ya? Kalau nggak salah udah bagian monsun ya. Jadi kita cari di bagian bulan Juni aja. Bulan Januari. Misalnya tahun 2020 dah. 2020 Januari. Ini jamnya jangan lupa dibuat tanggal sampai 31. Ini 23, news the first order yang di sini ya. Kemudian kita send. Nah, ini kita dapat nih data kondisi cuaca di Makassar pada tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari 2020 ya. Nah, dicari presipitasinya. Nah, ini. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya. Di sini ada, kalau nggak salah tuh 5 ya, 5 klasifikasi curah hujan berdasarkan mm-nya atau milimeter atau jumlah curahannya ya. Nah, jadi ada 5. Yang pertama itu hujan intensitas sangat ringan, yaitu kalau misalnya dalam satu hari ya, hitungannya itu dalam 24 jam. Laporan cuaca kan kalau di Sinop kan juga kode pelaporan curah hujan itu kan setiap satu hari sesudah kejadian kan, setiap jam 7 atau 00 UTC. Nah, pengamatan sinoptiknya. Jadi dalam satu hari itu dikatakan hujan intensitas sangat ringan jika intensitas hujannya itu sekitar kurang dari 5 mm itu kategori intensitas hujan sangat ringan. Kemudian kalau dia intensitas ringan, dia itu nggak salah tuh 5-20 mm. Kemudian lanjut hujan intensitas sedang, itu kalau misalnya hujan dalam satu hari sebelumnya itu tercatat sekitar 20-50 mm. Nah, kita tuh ambil data yang lebih tinggi dari itu. Berarti hujan intensitas lebat ya, lebat sama sangat lebat. Kalau lebat itu dia intensitas curah hujannya itu dari 51 sampai 100. Nah, 51 sampai 100 itu udah kategori hujan lebat ya. Kemudian yang paling tinggi lagi yaitu hujan sangat lebat. Kalau misalnya tercatat dalam satu hari sebelumnya itu tercatat curah hujannya itu lebih dari 100 mm. Nah, ini kita cari di sini. Sebaik mungkin kalau kita dapat lebih dari 100. Kalau nggak dapat ya, seenggaknya itu antara 50 sampai 100 mm. Cari di sini. Nah, dari awal, ini tanggal 31, berapa nih? 42 belum sampai 50. Nah, ini 122 nih, tanggal 12 Januari tahun 2020. Tercatat ya, ini curah hujannya sekitar 122, berarti hujannya tuh hujan sangat lebat. Nah, kalau udah masuk kategori lebih 50 atau lebih dari 100 itu sebenarnya udah kategori kejadian hujan lebat ya, atau severe weather atau cuaca buruk. Nah, ini berarti udah dapat nih kejadiannya itu tanggal 12 tanggal 12 bulan Januari. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut itu kan kita tanyanya itu dapatnya itu kan per jaman ya. Kita kan mau tahu nih analisis hitungan temporal jam. Maka dicari lagi dalam satu hari itu di jam berapa tuh hujan yang paling lebat. Nah, ternyata hujannya itu lebih dari 80,1 mm tercatat sekitar
pukul 15 UTC. Berarti sekitar jam 22 lah ya. Ya nggak sih, 15 tambah 7. 22 kan ya, 22 jam 11 malam. WIB, berarti kalau di WIT ini kan Makassar ya, berarti tanggal jam 11 malam. Ya nggak sih, jam 11, ya jam 11, jam 23. Tanggal 11 bulan Januari. Nah, ini. Jadi teman-teman perlu klik lagi ya tadi, itu untuk dapetin data spesifik jamnya di mana, di jam berapa gitu maksudnya. Nah, ini juga bisa tahu kondisi cuaca dari kondisi ini, weather simbolnya. Ini ada thunderstorm. Ini ada thunderstorm juga, moderate heavy rain, hujan lebat. Pokoknya di sekitar jam ini ada kondisi thunderstormnya ya. Nanti data catat situ ada TS. Nah, itu cara ketiga untuk dapetin data tadi tuh, lokasi sama jamnya, kapan. Nah, itu. Setelah kita dapetin data tadi, nah misalnya tadi aku udah skip ya, nanti kita langsung lanjut ke sini. Ini. Cari yang di era 5, hourly data on single level. Nanti carinya tuh di sini. Tunggu aku back dulu ya bentar. Bentar, bisa lelet dong. Nah, ini. Nanti ngetiknya tuh di sini. Tapi jangan lupa kita harus login dulu. Nah, kalau misalnya yang belum login, register dulu ya buat teman-teman yang belum daftar di situs ini. Ini situsnya lengkap ya. Jadi ini data reanalysis, yaitu data asimilasi antara observasi sama perhitungan numerik model menggunakan rumus-rumus fisika yang ada yang sesuai hakikatnya gitu. Nah, langsung cari di era 5 daily. Biasa paling bawah sih. Sini sekitar di ya ini. Era 5 hourly data single level. Cari yang single level. Karena single level itu dia interpretasi untuk wilayah permukaan. Kalau misalnya yang pressure level itu datanya itu yang ditampilkan tuh per tiap-tiap lapisan standar. Ya misalnya dari 1000 nanti naik 900 dan seterusnya sampai sekitar 1 milibar mereka punya. 1 entah 2 ya, aku lupa cek dulu dah. Nah, nanti setelah itu dari overview kita langsung ke download data. Nah, download data itu data yang di product tab-nya itu diketik yang di sini. Nah, ini itu pilih yang reanalysis ya. Ini reanalysis, kemudian yang di sini populer nggak dipilih, kita skip dulu. Nah, kita kan tadi mau nyari flux kalau laten permukaan ya. Biasanya itu di bagian ini, di bagian min rates. Nah, kalau nggak di bagian min rates juga kadang kita carinya itu di bagian radiasi sama bagian heat panas, radiasi dan kalor ya. Nah, di sini cari yang surface latent heat flux ya. Cari yang surface latent heat flux. Tunggu di mana deh, aku lupa juga sih. Oh, ini. Nah, ini surface latent heat flux ya, atau flux kalor laten permukaan. Nah, ini kita centang ya. Kemudian ya, kita simpan dulu. Cari lagi yang index. Nah, itu letaknya di sini, di other. Pilih cari di sini yang ini K index sama total index, cari bagian T. Nah, nih. Nah, berarti untuk yang indeks labilitas udara, di sini indeksnya itu indeks K sama indeks total sama tadi flux kalor laten permukaan udah kita centang ya. Nah, itu. Selanjutnya kita pilih tahun. Nah, tahun yang tadi, data yang udah teman-teman udah dapatin dari 3 cara yang aku kasih tahu sebelumnya, itu dicari. Nah, untuk yang tadi aku kasusnya tuh tahun 2020, yang hujan lebat, hujan es yang ada di Gunung Selamet ya. Itu aku tahunnya 2020, itu data yang tergantung teman-teman punya dah, tahun berapa kejadian. Itu. Sebisa mungkin yang terbaru, karena kondisi yang udah lama-lama dulu sama kondisi yang sekarang tuh pasti ada perbedaan, sedikit banyak. Nah, bulannya pilih juga. Kalau aku bulannya November. Nah, teman-teman itu pilih di bulan apa, based on your data lah gitu ya kan. Kemudian untuk hari juga pilih. Nah, spesifik banget lah pilih tanggal kejadiannya gitu. Kalau aku kemarin tuh tanggal 23, nah pilih tanggal 23. Selanjutnya pilih waktu. Nah, ini waktunya dipilih semua. Select all ya, pilih semua karena kita mau buat grafik hariannya gitu. Karena mau buat grafik hariannya gitu. Nah, untuk geographical area kita pilih subregion extraction. Nah, ini untuk data era 5 single level ini dia menggunakan resolusi spasial horizontal dalam bentuk grid data berukuran sangat-sangat kecil ya menurutku, 0,25 kali 0,25 derajat. Maka
untuk plotting wilayah itu nggak bisa data titik. Misalnya kayak ini 180 is, kita buat sini 180, it cannot be gitu, it can be built, nggak bisa berfungsi. Ya nggak sesuai juga, karena dia yang diminta itu harus antar grid data. Nah, karena kan dia pemetaan spasial kan. Maka kalau misalnya di aku ya, dataku itu kemarin dia 109 sampai 109,25. Kalau my suggestions ya, saran aku, kalau bisa itu data yang kita masukin, data input grid lokasinya itu bedanya itu 0,25 aja. Jadi 0,25 derajat dalam skala sumbu X ya, arah zonal yaitu arah timur barat, sama 0,25 dalam arah sumbu Y dalam irisan garis meridional utara selatan. Nah, jadi biar lebih datanya juga dikit, proses downloadnya juga lebih cepat, ukurannya lebih kecil, sama kita tuh nggak pusing-pusing lagi nanti pas mau pemrograman di grads-nya, karena tinggal pilih lokasi antara dua titik aja gitu, mau pilih yang mana. Nah itu. Oh ya, sebelumnya ini sebelum kita masuk ke subregion extraction, aku ada lupa satu hal ya. Ini mana ya? Sebenarnya cari lagi sih gitu. Kalau misalnya di data tadi itu, di data yang teman-teman dapetin dari 3 cara yang aku kasih tahu sebelumnya itu, data koordinatnya itu nggak dikasih tahu. Misalnya cuma dikasih tahu kejadian hujan lebat di Jakarta misalnya. Nah, Jakarta kan luas banget ya, kita nggak tahu juga koordinatnya berapa. Maka kita cari koordinatnya di Google Map bisa. Biasanya juga aku nyari di sini sih. Tinggal klik kanan. Nah, ini dapat data koordinatnya. Nah, ini berarti -6 LS 106 BT gitu. Atau dia harus cari dalam resolusi spasial ya. Resolusi spasial tuh resolusi ruang. Jadi di sini terus cari lagi titik selatannya, titik baratnya berapa, titik timurnya berapa. Ini 106 berarti pokoknya cari yang bedanya itu 0,25. Paham lah ya. Jadi cari yang sekecil mungkin gitu biar enak aja gitu. Nah, itu tadi ya. Kita lanjut lagi ke sini. Udah dapat nih datanya 0,25. Kalau di aku ini angkanya tuh -7 ya. -7, makin ke bawah dia makin gede. -7,25. Nah, ini untuk lokasi di wilayah studi kasus yang aku punya. Nah, nanti pilih yang NetCDF ya, dengan data NetCDF, nanti tinggal di submit form. Nah, ini nanti teman-teman tinggal download. Ya, tunggu aja sih. Nah, ini masih status menunggu. Nanti kalau udah selesai tinggal download, nanti formatnya jangan lupa disimpan di file yang tidak memiliki spasi. Tanda kutip tidak memiliki spasi, karena di Grads itu dia tuh komandonya itu nggak boleh ada spasinya. Jadi dia harus rapat-rapat. Kalau misalnya untuk data directory ya, atau directory folder file yang kita punya itu dia nggak boleh ada spasinya. Kayak gitu. Datanya juga udah aku download sih. Mana ya, bentar. Nah, ini datanya aku udah download. Nah, ini aku buat datanya juga kasih rename-nya itu nggak terlalu ribet-ribet lah, biar nggak terlalu panjang juga. Jadi kasih nama rename data. Kalau biar simpel itu letakin aja dulu di bagian data D. Nah, jadi disimpan di data D, kasih nama yang singkat-singkat aja. Nah, ini beda sama yang di Python. Kalau misalnya teman-teman itu buka datanya itu di Python menggunakan Spider atau di Jupyter Notebook, itu pakai spasi bisa-bisa aja, nggak apa-apa, dan nggak ada masalah banget lah. Tapi kalau di Grads itu nggak boleh ada spasi, maka di sini aku kasih kasih nama underscore di setiap folderku, karena untuk mempermudah codingnya juga gitu. Nah, ini dapat datanya tadi. Ini kan udah download, masih lama deh. Pokoknya tunggu aja nih sampai selesai. Ya agak lama sih emang datanya, soalnya datanya per jam kan gitu. Nah, itu tadi kalau datanya udah selesai, kita lanjut lagi ke tab berikutnya ya. Berarti ini visualisasi data. Nah, ini buka teman-teman di Grads. Buka Grads-nya ya. Oh ya, BTW yang belum punya Grads, ini aku tunjukin juga lah sekalian. Sebentar aja kok sih lagi, nggak terlalu ribet juga. Nanti download Grads aja, keywordnya biasa sih download gitu ya, download Grads. Nah,
cari yang di sini Open Graph Home. Nah, ya pokoknya ada kura-kuranya di ujung ini. Ada kura-kuranya, terus pilih yang di sini download. Nah, ini ya, pilih download, kemudian cari yang di ini Graph 2 yang paling banyak download per week-nya. Nah, ini dipilih, kemudian cari yang ini 2.2.1.oga.1. Nah, ini versi yang let's update ya, update terbaru lah. Nah, ini dipilih, tinggal di download pakai sesuai ini ya, OS dari teman-teman sekalian. Operating system yang dipakai apa? Apakah Windows, Linux, macOS? Nah, itu tinggal pilih. Kalau yang umumnya dominan Windows, pilih yang Windows. Nanti tinggal download kayak biasa sih. Nah, ini nanti downloadnya yang di ini aja, Graph.2.2.1oga 1.32 superpack.exe ini. Nah, ini pilih yang ini. Nanti tinggal download, nanti tinggal install kayak aplikasi biasa. Udah, sederhana banget lah. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, ini nanti kalau udah dibuka ya kan, nanti tampilannya itu kayak gini. Tampilan pertama, nanti tinggal pilih ketik Y di enter untuk nampilin ini jendela apa ya aku bilangnya, apa ini, jendela untuk visualisasinya lah ya gitu, tampilan jendela visualisasinya gitu. Nah, ini setelah kayak gini udah selesai, nanti tinggal kita coding. Nah, menariknya untuk Graph ini kita nggak perlu nulis scriptnya itu secara satu-satu, bisa otomatis menggunakan Notepad ya, menggunakan Notepad. Nggak beda sih sama kayak yang di Python. Kalau di Python kan kita mesti ketik dulu scriptnya gitu ya kan, baru kita simpan. Nanti kalau kita mau pakai lagi, kita tinggal ngubah datanya. Kurang lebih sama sih sistem kerjanya, biar lebih cepat di Graph gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi berulang-ulang kalau misalnya mau ganti data, yaitu kita simpannya di Notepad. Nah, ini aku udah buat scriptnya. Nah, nanti teman-teman bisa disalin. Nanti teman-teman buka Notepad-nya sendiri di laptop masing-masing. Itu pilih modelnya berapa. Di sini aku ada 3 model ya, seperti yang udah aku jelasin di video di awal. Model pertama grafiknya kayak gini. Nah, ini. Jadi Meteogramnya itu hanya satu grafik, satu page area gitu, satu lembar gini. Udah menampilkan 3 variabel sekaligus. Misalnya yang hitam itu menampilkan indeks K, yang garis merah itu indeks total, kemudian yang ungu ini menggambarkan variabel dari flux color laten permukaannya. Nah, ini model pertama. Untuk model kedua, ini dalam satu page area output dari Graphs-nya itu dia ada 3 gambar yang dipisah dengan susunan layout kayak gini modelnya. Jadi yang pertama itu, yang ini ada flux color laten permukaan, gambar yang kedua di bawah, ini yang di sudut ini grafik indeks total, kemudian yang di gambar yang di sini itu grafik indeks K. Nah, ini model yang kedua. Model yang ketiga, gambarnya kayak gini. Nah, ini kayak meteogram yang pada umumnya. Kenapa pada umumnya? Karena kebanyakan meteogram tuh bentuk kayak gini. Agak panjang dikit, terus ada grafik jamnya, ada komposisi unsur jam, terus ada unsur yang bagian sumbu Y-nya itu menandakan nilai variabelnya. Nilai sumbu X itu tadi menggambarkan satuan jamnya. Nah, gitu. Tapi yang model kayak gini juga bisa. Gini juga bisa sih, terserah lah mau pilih yang mana. Nah, ini model yang ketiga. Jadi dipilih bentuknya itu aku buat di sini, aku setting bentuknya itu 3 variabel ini dalam posisi yang sejajar gitu, dalam bentuk berjajar berlapis-lapis gini. Indeks K yang paling atas, terus indeks total yang di tengah, sama yang paling bawah itu grafik flux color laten permukaan. Nah, ini. Nah, model pertama, scriptnya tuh kayak gini. Nah, ini, teman-teman bisa salin, diketik ya di Notepad-nya. Nih, Notepad. Nah, untuk komposisi command-nya itu ada SDF open. Nah, ini yang aku bilang tadi. D.2 /data.nc. .nc ini format data yang kita download dari website Era5 SMF tadi ya. Nah, itu. SDF open ini untuk perintah membuka file biner dalam format netcdf. Qfile untuk membuka file isi data dari file biner NC tadi, Qfile.
Nah, ini untuk CT1las, ini komando untuk script waktu agar data grafik yang kita tampilkan itu dari data jam pertama sampai jam terakhir dari kita proses download. Kemudian setlas min7 ini, nah ini kalau kita buat grafik meteogram, biasanya itu dia menggambarkan kondisi variabel cuaca, variabel meteorologi yang per titik wilayah gitu. Jadi latitude-nya itu 1 sama longitude-nya 1. Jadi dia bukan grafik spasial. Kalau grafik spasial kan jadi peta. Latitude-nya ada dari misalnya x1 ke x2, longitude-nya dari x1 ke x2, latitude-nya itu dari y1 y2, itu kan jadi peta jadinya. Nah, ini kita meteogram dibuat jadi satu titik, pilih di titik yang dari hasil representasi itu wilayah yang paling banyak potensi hujannya. Makanya aku tadi bilang tadi di awal, pilih koordinatnya spasial, sedikit mungkin gridnya gitu. Jadi mau pilih mana aja, itu masih representatif untuk menggambarkan kondisi awan CB yang ada di wilayah itu ketika hujan lebat terjadi. Nah, itu alasannya kenapa aku pilih yang grid terkecil. Di sini mau pilih min 7, tadi akan aku buat min 7 sampai min 7,25 kan. Mau buat min 7 atau min 7,25 itu terserah, sama aja. Karena gridnya itu udah kecil. Longitude-nya juga sama, dibuat satu titik kayak gini. Nah, yang bagian yang dirubah itu ini sama mungkin di sini, set style, set mark, set color. Nanti akan aku tunjukin kode-kode angkanya ini. Kode-kode angkanya itu ini. Nah, ini kode angkanya. Aku juga nggak hafal, jadi aku kasih tunjuk aja, nih bisa di-post ya teman-teman sekalian, bisa post untuk default color, line style, sama marker types-nya untuk di graphs itu kayak gimana. Ganti aja angka-angka yang tadi aku punya di notepad yang tadi aku ketik tadi itu, angka-angkanya yang di sini. Ini untuk perintah set color, ini untuk set style, ini untuk yang set mark. Jadi ini set color ini untuk warna ininya, apa namanya, warna garisnya gitu. Entah kita mau pengen warna biru kah, warna purple kah, warna abu-abu, terserah. Untuk yang ini untuk model gaya dari garisnya. Misalnya kita mau buat garis lurus penuh gitu kan, atau mau buat garis titik-titik, atau garis long dash itu garis yang garis-garis panjang kecil gitu, bayang nggak sih? Dot dash itu titik-titik garis, titik garis gitu ya, terserah lah mau pilih gaya apa. Kemudian marker types-nya ini untuk interpretasi menunjukin data tadi, maksudnya apa ya, garis titik potong gitu. Kalau misalnya di sini tuh garis sumbu y-nya itu nilai variabel angka dari si variabel yang kita punya, sama yang garis y-nya itu kan skala waktu jamnya ya. Jadi titik potong antara jam sama variabelnya itu simbolnya itu apa gitu. Simbolnya kayak open circle berarti lingkaran terbuka. Kalau close circle tuh lingkarannya penuh berarti. Atau warna triangle, bentuk triangle segitiga atau bentuknya X, itu that's on you lah ya, terserah. Itu nanti jadi tinggal disesuaikan aja. Ini saya color, saya style, sama saya mark-nya. Oke, kembali lagi ke sini. Yang di model pertama berarti ini jangan lupa ya, set time lapse off sama set grads off. Jadi biasanya di gambar grafik input dari printimnya itu ada kode angka jam di sini di sudut paling bawah sini, sama di bagian sini ada tulisan grads gitu, by grads gitu dah. Jadi kita matikan aja. Ini set style. Kenapa di sini nggak aku pakai set color pertama? Karena warna default untuk grafik di graphs itu kan warna hitam, jadi nggak perlu aku buat juga warna set color 0 itu warna hitam. Nggak perlu aku juga buat set color 0, itu udah pasti warna hitam juga di awalnya. Jadi itu aku nggak buat di awal. Nah, set style 1, set mark 2, dkx, ini dkx itu untuk variabel indeks k. Nanti lanjut lagi di sini indeks total, lanjut lagi. Untuk D ini, D itu kepanjangan itu display ya, jadi command atau script D itu untuk nampilin display, menampilkan dari variabel yang udah kita punya gitu. Nah, setelah udah selesai digambarkan semua, nanti setelah itu nanti draw title, jangan lupa draw title grafik. Nah, ini judul grafik yang kita punya. Kemudian draw xlab ini script untuk kasih nama di bawah itunya, sumbu X-nya. Bisa aja sih draw ylab kalau misalnya mau, nanti teman-teman mau modifikasi lagi script yang aku punya. Ylab ini mau buat ini misalnya, bisa nanti dia grafik, nanti tulisannya itu jadi nyamping gini. Kebayang lah ya. Nanti dia jangan lupa di printim di lokasi yang kasih aja file directory yang mudah
buat diketik aja gitu, jangan berfolder-folder mah pusing. Ntar kita pindahin aja pakai manual gitu. Nah, satu hal yang penting ya, satu hal yang penting tuh di sini tuh nggak boleh ketinggalan ditulis ini. Nah, ini tanda kutip 1 ya, tanda kutip 1. Ini sangat penting banget. Dah, itu aja sih. Nah, nanti setelah, oh ya, model kedua jangan lupa. Nah, model kedua tuh bedanya, di sini aku ada nambahin script lagi set paria. Jadi set paria itu kayak kita tuh ngebagi-bagi lagi grafik tadi itu dalam satu page area. Paria tuh page area sih, ini kepanjangannya. Nah, jadi set page areanya itu, dalam sini satuannya itu kalau nggak salah inci ya. 1,1 sampai 1,5. Jadi page area untuk Guts ya, output printing dari grafik Guts itu biasanya itu dari 0 sampai berapa ya? 10,5 ya dalam sumbu X ya. Dalam sumbu X itu dari 0 sampai dia 10,5. Kalau dari di atas ya, misalnya ini kertas lah ya. Yang di sini sampai ke sini itu dia 0 sampai 10,5. Kemudian kalau misalnya dari bawah sampai ke atas itu 0 sampai 8 gitu. Jadi set paria yang default ya, yang defaultnya dari si Guts itu yang tadi aku jelasin tadi. Nah, ini tinggal diganti. Ini aku buat di sini untuk total index itu dia segini dan seterusnya. Ini juga ada script set elpost. Set elpost ini untuk mindahin ini label dari si sumbu Y-nya gitu. Kan di sumbu Y itu pasti nanti kan ada yang angka-angka gitu kan. Nah, nanti tuh aku pindahin lagi. Ini dalam satuan inci juga. Kalau yang di sini nggak usah dirubah ya. Jadi yang di set elpost, set paria itu juga sebenarnya nggak perlu teman rubah. Kalau misalnya mau ganti ya terserah aja sih. It's based on you, aku bilang lagi sekali lagi. Yang dirubah itu cukup yang sema, set style, set color, set lone, set lat. Udah, itu aja. Oh ya, sama ini. Set SDF open ya. Ini kan tergantung file teman-teman sekalian kan. Jadi yang dirubah yang ini, yang ini ya. Sama, udah itu aja kayaknya. Oh, sama yang ini. Yang 3 terakhir. Draw Xlab ini terserah mau kasih nama apa dah, terserah. Xlab-nya terserah mau kasih nama apa. Yang set draw title juga terserah mau kasih nama apa. Print theme-nya jangan lupa, ini yang diganti hanya ininya aja ya. Yang diganti hanya D model, nama filenya dah, nama filenya. Jangan lupa kasih ekstensinya apa, PNG. Nanti kasih warna background-nya. Bisa aja black, bisa aja hitam. Bisa aja black, bisa aja putih gitu, sorry. Bisa aja sini buat white, atau bisa buat di situ black. Jadi tergantung mau background-nya apa. Kalau mau background warna hitam, tulis black. Kalau mau background warna putih, tulis white. Background-nya itu kayak gini. Nah, ini kan putih kan. Kalau misalnya diganti black, itu jadi warna hitam semua. Terus nanti jadi default-nya warna putih, jadi grafiknya. Kayak gitu. Nah, ini model ketiga tuh bedanya di sini aja sih. Setting varianya aja. Hanya beda di situ. Selebihnya sama kayak model kedua. Hanya ya susunan layoutnya aja yang beda. Itu sih. Nah, nanti setelah teman-teman udah ketik selesai semua file notepad-nya, modelnya terserah ya, model 1, model 2, model 3. Itu nanti jangan lupa disimpan. Ya, ini aku kasih ya caranya. Disimpan file, terus klik save as. Nah, ini jangan lupa diganti save as type-nya, dibuat jadi all files ya di sini. Nah, ini diketik lagi .gs. Nah ya, model 1.gs. Jangan lupa ya, ini penting karena biar bisa di-run di Guts-nya. Biar otomatis gitu, dia sekali ketik aja udah langsung jalan semua scriptnya gitu. Jadi model .1gs. Nah, ini. Oke. Selanjutnya model kedua juga sama, ini di save as, kemudian diketik all files, terus model 2.gs. Nah, ini. Oke, selesai. Kemudian model ketiga juga sama, ya, ini di save as, kemudian save as type-nya pilih all files, model 3, file name-nya jangan lupa dikasih gs juga. Ya, oke, udah. Nah, ini model gs file-nya udah keluar. Oke, jadi file GS-nya kan udah keluar ya. Nah, ini biar lebih dapat ya. Ini aku hapus dulu file gambarnya. Nah, ini karena udah aku hapus, jadi kita sekarang fokus ke Guts-nya aja. Nah, ini. Jadi, di sini nah, ini mode lagi aja dah. Nah, ini cara nge-run semua script yang kita punya
itu cukup dibuat perintahnya itu run, kemudian masukin filenya. Nah, gini. Jadi di drag aja file GS-nya, model 1 GS itu di drag ke sini ke window dari Graz komandonya, nanti tinggal di enter. Nah, langsung keluar nih model 1. Jadi otomatis ya, biar lebih cepat. Jadi kita capeknya tuh pas nulis scriptnya tuh di file notepad-nya aja gitu. Nah, misalnya lagi model kedua ya, model kedua. Nah, ini run. Jadi perintahnya tuh cuma satu aja, run gitu. Run nanti masukin file model GS. File GS-nya. Nah, ini enter, udah langsung keluar filenya. Juga sama. Misalnya kita mau nge-run script file GS yang model ketiga. Tinggal ditarik, drag ya gitu. Nanti ini jangan lupa di enter. Nah, keluar modelnya dalam bentuk file PNG. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal apa aja. Nah, ini grafiknya kayak gini kalau di jendela yang di sini. Kayak gini, nanti kita di print team. Kan tadi aku udah buat script print teamnya. Nanti keluar dalam bentuk format file PNG. Nah, itu udah selesai sebenarnya. Jadi ini file Graznya udah bisa kita tutup. Nah, ini juga udah selesai ya. Jadi tinggal ditutup aja. Nah, ini juga udah selesai. Udah. Jadi cukup sederhana. Udah selesai. Nah, ini juga udah keluarkan hasilnya sama kayak yang di awal aku tunjukin tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap analisis data. Ya, ini teman-teman boleh skip videonya. Karena mungkin barangkali yang udah tahu terkait hubungan dari 3 variabel ini, boleh aja sih. Udah langsung boleh tonton video yang aku buat. Kalau misalnya bagi teman-teman yang pengen tahu sedikit banyaknya ilmu yang aku punya, nanti aku kasih tahu yang di akhir video ini, silakan ditonton sampai habis ya. Oke, kita buka yang model pertama aja. Nah, ini di sini kita ada punya grafik nilai flux color laten permukaan, indeks K, dan indeks total. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang color laten ya. Jadi kenapa dipilih SLHF atau Surface Latent Heat Flux? Kan flux itu menandakan banyaknya perpindahan transfer energi dalam satuan luasan area, ya kan? Biasanya areanya itu luasannya itu per meter kuadrat biasanya. Dan satuannya pun memang yang dipakai di file yang dipakai di HMWF ini, dia itu satuannya itu joule per meter kuadrat, atau kalau mau diganti ke satuan watt per meter kuadrat itu tinggal dibagi satuan waktunya, terserah mau pakai satuan waktu berapa, satuan temporalnya apa gitu. Tapi umumnya kita tinggal pakai aja satuan yang udah di yang udah defaultnya ya, udah otomatisnya itu joule per meter kuadrat untuk di flux di HMWF. Nah, ini grafik yang warna ungu, fokus ke warna ungu ya, atau enggak kita ganti ke sini aja dah. Nah, ini ini juga lebih gampang cara bacanya sih. Nah, ini dia itu ya untuk HMWF, untuk juga sebenarnya udah ada di file HMWF-nya. Nanti teman-teman tuh ceknya itu di sini ya. Di mana ya? Di sini. Ini udah selesai lambat banget ya. Nah, ini tengoknya itu di ke sini, ke overview. Jadi ngecek keterangan dari deskripsi satuan variabel, main variabelnya itu cek di bagian deskripsi itu udah lengkap sih. Jadi tinggal dipahami aja apa arti dari masing-masing deskripsi variabel yang kita pakai. Nah, tapi aku coba jelasin dari kata-kataku sendiri ya di sini ya. Nah, ini untuk data flux untuk nilai negatif itu menandakan fluxnya itu arahnya tuh geraknya tuh ke bawah, yaitu downward. Nah, maka kalau kita mau ganti ke atas ya tinggal dikali minus biar dia menandakan nilai flux gerak vertikalnya itu ke atas ya. Kebetulan banget kalau flux color laten itu normalnya geraknya itu ke atas, karena untuk color laten permukaan itu dia menggambarkan bagaimana transisi atau transfer energi dari permukaan ke atmosfer melalui peristiwa evaporasi. Juga nanti ada juga ya sebagian yang peristiwa kondensasi, itu dari awannya ke lingkungan sekitar gitu. Tapi lebih dominannya itu memang kalau laten permukaan itu dia menggambarkan kondisi banyaknya itu energi ketika mengalami peristiwa evaporasi. Nah, dalam bentuk pergerakannya itu merupakan pergerakan turbulensi. Nah, itu
Karena flux calor itu, heat flux itu ya ada dua. Heat flux itu ada dua, ada yang latent heat flux, ada yang sensible heat flux, ada juga yang thermal sama yang radiation gitu. Karena memang jenisnya itu ada dua, berdasarkan bentuk turbulen, mekanismenya itu ada mekanisme turbulensi sama ada mekanisme radiasi. Kalau dia mekanismenya itu mekanisme turbulensi, kalornya itu ada dua lagi. Ada yang heat flux, ada yang kalor laten sama kalor sensible. Kalor laten itu dia intinya perubahan suhu ketika ada perubahan fase. Nah, itu simpelnya. Kalau misalnya kalor sensible, dia tuh ada perubahan temperatur tanpa ada perubahan fase gitu. Misalnya suhu tubuh atau suhu lingkungan yang kita terasa di lingkungan sekitar tuh misalnya berubah tuh dari 20 derajat ke 30 derajat, yaitu kalor sensible. Kalau misalnya kalor laten itu dia diiringi sama perubahan fase. Misalnya kalor laten S misalnya. Berarti kan itu kurang lebih itu sekitar 334 ya kalau nggak salah ya. Jadi dibutuhkan setidaknya 334 Joule untuk mencairkan 1 gram es ya. 1 gram es dalam suhu 0 derajat Celcius. Nah itu, jadi kalor latennya tuh sebanyak itu untuk merubah fase dari fisis es menjadi air gitu. Nah itu kalor laten. Kemudian tadi ada dua lagi. Yang kedua itu ada kalor dalam mekanisme radiasi. Ada dua, ada yang long wave radiation sama ada yang short wave radiation. Nah itu yang kita pakai di sini itu yang turbulen, mekanisme turbulen yang dalam jenis kalor laten. Nah itu, jadi dia menggunakan kalor laten. Nah perhitungan itu juga ada dua. Dalam pengamatan dari si kalor laten itu ada dua. Ada yang menggunakan rasio Bowen. Rasio Bowen itu perbandingan antara kalor sensible dan kalor laten gitu. Ada juga menggunakan covariant index. Covariant index itu biasanya dikaitkan sama pengukuran turbulensi yang udah kita pelajari teman-teman kita pelajari sebelumnya, itu tentang TKE ya, atau turbulent kinetic energy. Nah itu larinya nanti ke sana. TKE, covariant index, covariant calculation di bagian turbulensi. Nah itu dipakai ini angka kalor laten itu dipakai di sana. Misalnya ini kondisi permukaannya tuh roughness-nya, kekasaran permukaan itu tinggi, berarti kan turbulensinya itu kan kuat ya. Itu juga berpengaruh ke nilai si kalor laten permukaan gitu. Nah, jadi batasan-batasannya tuh ya khususnya itu terkaitnya tuh di bagian lapisan batas boundary. Maka di sini tuh grafiknya itu nggak heran sebenarnya. Grafiknya itu bentuknya itu ada diurnal mechanism. Diurnal look like apa sih bilangnya, bentukan diurnal gitu dah, perubahannya tuh dia bentukan per hari gitu kan. Aku kan pilih di sini 3 hari ya, 23, 24, 25. Nah grafiknya tuh ada turun naik. Nah ini disesuaikan sama, masih ingat kan teman-teman di bagian pelajaran tentang struktur lapisan batas atmosfer itu kan, kalau misalnya pagi lapisan batas kita tuh kan terjadi mixing yang sangat banyak gitu, sangat kuat gitu percampurannya akibat karena pancaran radiasi thermal, terus disesuaikan sama surface energy budget. Jadi ada terjadi pengeluaran balik atau efek keluar pancaran balik ke atmosfer gitu dari proses turbulensi tadi gitu, makanya terjadi mixing. Nah kalau malam itu kan udah terbentuk tuh lapisan sisa residual layer, sama yang paling bawah itu sekitar ketinggian antara permukaan 0 sampai 400-an ya kalau nggak salah, yaitu lapisan nocturnal layer atau boundary stability boundary layer, bagian yang paling bawah itu. Nah itu, jadi lapisan itu udah mulai tipis saat malam, makanya energi dari kalor latennya tuh udah menipis, kecil, udah hampir mendekati 0. Ingat ya, minus itu gerakannya ke bawah. Kalau kita ganti ke positif, maka nilainya itu gerak itu ke atas. Maka kita tetap acuannya ke angka yang paling gedenya aja. Misalnya ini yang paling tinggi ya ini sekitar berapa ya? 1,4 kali 10 pangkat 6 gitu. Ya 1,4 kali 10 pangkat 6 Joule per meter kuadrat. Nah itu. Nah ini juga disesuaikan nih sama jamnya. Ingat ya, ini 00Z atau 00 UTC. Jadi tinggal teman-teman konversi ke wilayah masing-masing. Kalau misalnya di aku itu Gunung Selamat itu ada di WIB, maka tinggal tambah 7 ya, ini 000. Berarti ini sekitar jam 7 pagi. Nah bisa kelihatan ya grafiknya ya. Ketika udah jam 7 pagi, energi kalor laten flux kalor laten permukaan itu udah mulai meningkat kembali karena udah terjadi pemanasan.
turbulence udah mulai terjadi, maka mixing layernya juga udah mulai kebentuk gitu. Dia mulai meningkat gitu ya. Terus puncaknya itu sekitar jam 6 lah, taruh di tengah-tengah kan. 6 UTC, jadi sekitar jam berapa tuh? Jam 1 ya? Jam 1 siang. Puncaknya jam 1 siang. Terus nanti udah mulai turun lagi kan. Turun sampai ini jam 12 UTC. Ini sekitar jam 7 malam. Nah, 7 malam dia udah mulai turun lagi gitu. Jadi dia mulai turun ketika malam hari aja. Nanti ketika udah pagi sampai sore hari itu udah dia naik, terus dia turun lagi gitu. Ya, sesuai grafik diurnal lah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ngeceknya acuannya nilai paling bawah, grafik yang paling kecil ini. Alias angka yang paling gede. Nah, ini. Ingat ya, flux positif untuk geraknya upward atau ke atas. Kalau downward dia tuh ke bawah, dia nilainya tuh negatif. Jadi tinggal dikali positif aja. Apa dikali negatif dia dapatin nilai positif, dia geraknya ke atas. Oke, lanjut lagi ke indeks apa dulu ya? Indeks K. Indeks K untuk yang warna hitam. Nah, indeks K itu dia itu intinya itu dia menandakan indeks stabilitas. Jadi sebenarnya banyak sih indeks stabilitas itu, nggak hanya dua ini ya. Ada tuh kayak indeks CAPE ya, yang udah teman-teman kita pelajari sebelumnya di meteotropis ya. Convective Available Potential Energy, CAPE, ada CIN, Convective Inhibition, atau seberapa banyak pengaruh konvektif tuh biar nggak terjadi. Nah, itu salah satu indeks stabilitas udara juga. Kalau makin tinggi CIN, maka semakin bagus, cuaca cerah. Kalau makin rendah CIN-nya, makin banyak tuh peristiwa konvektifnya. Dia kebalikan sama CAPE sebenarnya. Kemudian ada juga kayak SWAT, Sweet Index, itu kalau nggak salah tuh Severe Weather Threat atau ancaman cuaca buruk. Kemudian ada juga SSI. Nah, SSI itu Saltwater Stability Index. Kemudian ada juga LE atau Lifted Index, indeks pengangkatan parcel udara, apakah terjadi hujan lebat atau enggak. Itu dari nilai LE juga bisa diketahui. Nah, data yang dari HMF itu kita pakai dua indeks, yaitu indeks K sama indeks TT. Indeks TT ya, indeks total index. Nah, yang pertama kita bahas itu yang indeks K. Indeks K itu intinya dia menggunakan data radio sonde, balon yang dilepaskan sama BMKG yang tiap hari 2 kali itu ya, pagi sama sore dilepasin balonnya, untuk dapatin data yang diambil tuh data suhu sama data kelembaban TD atau suhu titik embun. Jadi untuk indeks K itu biasanya dipakai itu ini ya, indeks K yang bervariasi warna hitam ini. Itu dipakainya itu misalnya data suhu di ketinggian 850 milibar itu dikurangi kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau misalnya salah, itu dikurangi TD yang ada di ketinggian 500 milibar, kemudian ditambah TD di 850 milibar dikurangi suhu di ketinggian 700 milibar dikurangi suhu titik embun di ketinggian 700 milibar. Nah, jadi perbandingan suhu sama titik embun di antara 3 lapisan standar. Itu ada lapisan 850, 700, sama 500. Nah, itu untuk indeks K ya, indeks K itu. Kemudian nilai variabelnya itu dia ada 5 ya. Teman-teman juga bisa cek sih di sini. Kalau misalnya aku juga lupa sih. Indeks K itu ceknya ini nih, indeks K ya, kita bahas indeks K. Ini ada parameter ya. This is parameters related to the probability of occurrence of a thunderstorm. Misalnya kalau dia kurang dari 20K, itu nggak terjadi thunderstorm. 20-25 nilai K, itu udah mulai terjadi thunderstorm yang terisolasi. Maksudnya itu thunderstormnya itu lebih kecil ukurannya. Terus 26-30, itu thunderstormnya itu udah mulai menyebar. Udah mulai meluas gitu lah ya, widely scattered thunderstorm. Kemudian 31-35 yang di sini, ya ini 31-35 itu udah terbentuk thunderstorm yang meluas gitu, scattered tuh meluas. Terus lebih dari 35 berarti thunderstormnya udah sangat-sangat hebat. Numerous thunderstorm, udah banyak lah gitu, udah hampir menyangkupi seluruh langit. Itu tuh wilayah thunderstorm. Berarti kita bisa tahu ini kondisinya tuh berarti ada di pusat TS-nya gitu. Itu indeks K ya berarti. Nah, kita lanjut lagi ke indeks yang kedua, itu ada TT index. Kita cari dulu ya di sini ya. ST mana ya? Nah, ini. Mana sih? Nah, ini. Total index K. Nah, kita baca juga ya di sini ya.
Intinya tuh untuk TT index itu dia parameter yang dipakai itu, nah ini indeks TT itu dia sama sih kurang lebih. Dia menggunakan acuan data suhu dan temperatur, tapi bedanya rumusnya lebih singkat. Rumusnya itu kalau mau dapatin nilai TT index itu rumusnya itu T di ketinggian 850 di berapa ya? Ditambah ya nggak salah aku. Ditambah TD 850 dikurang 2 kali T di ketinggian 500 milibar. Nah, jadi T850 ditambah TD 850 dikurang 2 kali T500 ya, T500. Itu dapatin nilai TT indeksnya. Nah, untuk klasifikasi dari nilai TT index, teman-teman bisa juga cek ini di sini. Nah, ini total index yang di sini. Nah, ini the probability of deep convection tend to increase with increasing lapse rate atmospheric moisture content. Dan ceknya probabilitasnya tadi di sini. Misalnya kalau kurang dari 4 itu berarti hujan yang terbentuk itu bukan mirip thunderstorm, berarti bukan TS. Kalau misalnya nilainya itu antara 44 sampai 50 thunderstorm itu udah mirip thunderstorm, likely ya, mirip thunderstorm. 51 sampai 52 nilai indeks TT, maka hujan yang terbentuk saat itu merupakan hujan thunderstorm yang lebih kecil ukurannya. Kemudian 53 sampai 56 itu berarti severe thunderstorm yang udah mulai meluas. 56 sampai 60 itu berarti ini udah sangat mirip banget sama thunderstorm yang lebih luas lagi, besar ukurannya, gitulah pokoknya. Nah itu ya, jadi cek lagi di sini parameternya. Nah kita lanjut lagi ke analisisnya. Nah tadi kan kita udah dapetin tuh hubungan antara surface latent heat flux ini sama indeks-indeks yang tadi. Kalau dia makin kecil, dalam artian makin gede ya nilainya, ini makin gede nilai SLHF-nya, maka proses evaporasi, penguapan itu akan semakin banyak kan, maka terbentuk konveksi yang lebih kuat di saat itu terjadi. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Di grafik ini, kita hanya perlu dua hal. Indeks T dan indeks K yang geraknya makin ke atas, maka semakin tinggi kondisi atau kemungkinan cuaca buruknya, sama garis dari SLHF yang dia makin ke bawah, makin tinggi, makin ke bawah ya. Ini secara sederhana ya, secara deskriptif aja ya. Makin ke bawah grafiknya itu makin banyak proses evaporasinya. Nah itu, karena nilainya makin besar kan ini. Untuk yang vertical upward. Nah, untuk yang vertical naik ke atas gitu. Nah kita cari di sini. Kejadiannya itu hujan lebat di Gunung Slamet itu tanggal 24 sore hari. Sore hari berarti yang ada di sini, yang ada di tengah-tengah ini. Nah ini areanya yang ada di tengah ini ya. Kalau enggak aku pindahin aja ke sini ya. Kalau enggak ya. Mana deh? Wah aku tutup dong. tunggu. Merepotkan sekali ini guys. Oke ini dia. Modelnya aku buka aja di Paint ya. Nah ini, semoga bisa dipahami. Nah ini, berarti kejadiannya hujan lebat yang ada di Gunung Slamet di daerahku itu kejadiannya itu tanggal 24 November ya, di tengah-tengah ini. Kejadian itu sore hari, maka kejadian itu yang ada di sini. Ini. Nah ini, aduh gimana ya? Nah, ini aja dah, nampak lah ya. Nampak lah ya, semoga aja. Nah ini, ya aku ganti aja warnanya jadi warna hijau aja dah biar. Nah ini, sini kejadiannya. Saat kejadian hujan es. Nah kita bisa dapetin nih nilainya. Nilai dari SLHF-nya tuh sangat rendah di grafik ini, tapi nilainya itu tinggi sebenarnya. Kita ganti aja minusnya di sini. Ini dia 1,4 kali 10 pangkat 6 sekitaran segitu ya, joule per meter kuadrat. Kemudian untuk nilai warna hitamnya, warna hitam itu indeks K itu nilainya udah mulai meningkat sih yang terakhir ini. Ini nilainya sekitar nah ini makanya kalau aku bingungnya itu di sini. Makanya aku lebih suka pakai grafik yang di sini sebenarnya. Sorry ya ganti-ganti. Nah ini. Nah kita pakai di sini aja ya. Nah ini. Gimana sih cara buatnya? Sama tidak bisa dipakai guys. Jadi gini aja. Nah ini.
tadi SLIF-nya rendahnya tuh di sini. Nah ini ya, dapat ya di sini. Nah kita cari bagian atasnya. Ternyata nilai indeks K-nya itu dia ada di kisaran dan mulai meningkat. Taruhlah nilainya itu sekitar berapa ya ini? 34. Nah ternyata untuk angka indeks K di angka 34, ya kita tarik garis lurus saja sih ini. Nah ini kesini kan pada saat sore hari. Nah ini berarti nilai indeks K atau kondisi dari labilitas udara menggunakan indeks K itu di angka 34, maka angkanya ini menunjukkan terjadi scattered thunderstorm atau wilayah thunderstorm yang udah meluas, udah melebar gitu lah. Pokoknya kalau kita ngecek sinoptik awan itu dia hampir-hampir overcast. Nah biasanya dia di OVC atau enggak paling kecil banget tuh di broken atau enggak di overcast. Kita ngecek di langit-langit gitu kan. Kalau dia mulai menyelingkupi seluruh langit itu udah overcast, maka dia tergolong sebagai scattered thunderstorm. Nah ini untuk indeks K. Kemudian lanjut lagi untuk grafik indeks total indeks. Nah berapa sih angkanya? Kita tarik garis ke bawah sekitaran segini, aku nggak tahu jamnya pasti sekitar jam-jam 6 gitu dah. Sore dia mulai sekitaran di sini. Pokoknya kita daerah sini lah. Ini berapa ya? Angkanya berapa ya? Nah ini sekitar berapa ya? 41,5. Dan ternyata dari data hasil klasifikasi indeks total nilai 41,5 itu masih mencirikan kondisi tidak terjadi thunderstorm. Maka ini kalau menggunakan indeks total dia nggak terbentuk thunderstorm, tapi kalau menggunakan indeks K itu terbentuk thunderstorm yang udah bahkan meluas, udah hampir sangat-sangat buruk. Kalau menggunakan indeks total dia masih belum menunjukkan adanya nilai yang menunjukkan terbentuknya thunderstorm. Nilainya itu masih di bawah 44, batasnya tuh 44. Nah ini batasnya 44 kalau di indeks indeks total sorry. Nah itu kenapa beda gini? Kenapa di indeks K itu dia nilainya udah terbentuk thunderstorm, tapi di indeks total itu belum terbentuk. Nah ini makanya beda-beda. Makanya acuan indeks itu sebenarnya banyak karena terjadi variabilitas nilai indeks yang menjelaskan bagaimana terbentuknya thunderstorm di nilainya itu berbeda gitu. Dan satu hal lagi ya, nilai semua indeks itu, mau indeks CAPE, CHIN, SSI, LI, K, TT, SWIT index itu semuanya itu berbeda tergantung kondisi dan kondisi cuaca dominannya gitu. Misal kalau misalnya fenomena ENSO lagi aktif itu fase positif ya, misalnya terjadi El Nino ya misalnya, itu kondisi El Nino dan saat El Nino itu beda banget. Kondisi semua indeks stabilitas udara di wilayah Indonesia itu beda. Jadi faktor kondisi regional cuaca itu mempengaruhi juga. Kemudian faktor lokasi. Nah ini ketinggian tempat itu sangat berpengaruh terhadap indeks stabilitas udara karena tekanan permukaan ya, surface pressure itu dia berbeda kan setiap lokasi ketinggian gitu. Maka ada penggunaan rumus yang berbeda ketika menggunakan indeks stabilitas udara itu di permukaan sama yang di wilayah ketinggiannya itu. Kalau misalnya tekanan permukaannya itu udah kecil dari 900 milibar, misalnya kayak di Bandung atau enggak kayak di Bukit Tinggi. Pokoknya di pegunungan-pegunungan yang punya ketinggian lebih dari 1000 meter itu, stasiun meteorologinya itu udah di atas ketinggian tertentu dengan kondisi tekanannya itu kurang dari 900 milibar, itu udah pasti rumusnya berbeda. Makanya banyak banget penelitian paper jurnal. Kalau misalnya teman-teman kepo tentang indeks-indeks ini, aku juga pernah cari sih dulu. Itu tuh banyak banget yang ngebahas tentang penentuan nilai indeks stabilitas standar gitu. Karena memang tiap daerah itu indeks stabilitasnya tuh beda-beda gitu. Nggak sama, misalnya kayak dataku di Gunung Slamet dengan misalnya mau neliti hujan lebat kejadiannya itu ada di Riau, di Dumai misalnya, di tempat atau Pekanbaru yang mungkin elevasinya itu masih kategori dataran rendah. Itu tuh nilainya beda banget gitu. Nilai antar wilayah aja berbeda, udah pasti nilai di antar indeks juga pasti berbeda, sangat bervariasi gitu sih. Nah ini sekilas mengenai penjelasan grafik analisis data dari flux skala latihan permukaan, indeks K, dan indeks total versi jawabanku. Ini nilainya berbeda pasti di tempat masing-masing teman-teman. Nah ini kan kondisi ini ya, aku lupa jelasin. Ini kondisi ketika kejadian. Nah bapaknya dosen kan nyuruh kita buat itu 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah kan. Tujuannya itu kita bisa tahu ke 1 hari sebelum itu kayak gimana kondisinya, dan saat 1 hari setelahnya tuh kayak gimana gitu. Nah
Ini kan dapat ya perbedaannya. Kayak misalnya ini udah mulai menurun nilai indeksnya setelah kejadian gitu, mungkin karena ketika udah mulai terbentuk hujan es itu tadi, semua kalori laten itu udah dilepaskan secara masif saat kejadian hujan es, maka nilai indeksnya itu udah mulai menurun gitu. Sedangkan pada saat kejadian sebelum, nilai indeksnya tuh cenderung tinggi. Nah ini cenderung tinggi kan, cenderung tinggi itu berarti ada pengumpulan massa energi agar hujan es itu terbentuk kayak gitu. Sembari memang di kondisi diurnalnya memang tidak ada perubahan yang signifikan ya, nggak ada perubahan yang banyak banget, dan nilainya masih tetap seperti pola-pola sebelumnya gitu sih. Oke, itu jawaban versi aku. Nah, oke, mungkin sudah cukup sekian penjelasannya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa saja sampaikan di kolom komentar atau WhatsApp pribadi aku, tapi bisa mungkin di kolom komentar aja, soalnya di WA itu banyak banget grup, jadi kadang aku tuh takut chatnya tuh tenggelam dan nggak aku baca karena notif WA-nya aku matikan, karena saking banyaknya bunyi notif jadi aku matikan, dan pasti chat-chat yang masuk itu pasti tenggelam banget sering. Kalau nggak aku buka setiap malam itu pasti nggak tahu aku ada chat masuk. Kayak gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika menonton sampai habis, aku tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin karena aku punya masih dalam lebaran kedua ya nih buatnya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah, dan jika ada salah penjelasan juga mohon dimaafkan karena barangkali aku lupa dan aku tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi dalam pembuatan video ini. Oke, aku tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.